Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Kita bertemu kembali untuk pembelajaran kali ini, yaitu pembelajaran IPA. Saya akan melanjutkan kemarin, yaitu bab tentang eksploitasi lingkungan yang berhubungan dengan keseimbangan lingkungan. Kemarin sudah saya bahas bahwa kita hidup di alam ini tidak akan terlepas dari lingkungan. Jadi supaya kita bisa tetap hidup dengan enak, dapat hidup dengan seimbang, dapat survival, maka kita harus menjaga lingkungan sebaik-baiknya supaya lingkungan itu tetap dalam keadaan seimbang. Di mana lingkungan itu pengertiannya adalah sesuatu yang ada di sekitar kita yang mendukung untuk kita supaya tetap hidup. Di mana lingkungan itu bisa berupa komponen biotik ataupun abiotik. Komponen biotik di luar kita, di luar manusia adalah hewan, tumbuhan, sedangkan yang termasuk dalam komponen abiotik adalah udara, cahaya, kelembaban, tanah, air, dan sebagainya. Itu komponen-komponen itu sudah kita bahas kemarin. Jadi kita usahakan bahwa lingkungan yang berupa komponen biotik dan abiotik itu tetap dalam keadaan seimbang. Di sini kita bisa baca bahwa lingkungan hidup adalah kesatuan ruang dengan benda, keadaan, dan makhluk hidup, termasuk ke dalamnya manusia dan perilakunya. Tuh. Nah, alam itu punya keseimbangan untuk mempertahankan kita atau makhluk hidup yang berada di dalamnya supaya tetap hidup. Ini disebut sebagai daya dukung lingkungan. Jadi lingkungan itu mempunyai apa yang disebut daya dukung, daya lenting lingkungan, atau daya pulih lingkungan. Yang dimaksud daya dukung lingkungan yaitu lingkungan itu mempunyai daya dukung. Jadi kalau misalkan lingkungan kemasukan limbah-limbah pencemar yang dibuat oleh manusia, misalkan, maka selama bahan-bahan pencemar tersebut tidak sampai melebihi NAB atau nilai ambang batas, maka lingkungan tersebut belum dikatakan tercemar. Berarti belum ada makhluk hidup yang berada di lingkungan tersebut sampai mati. Sedangkan yang disebut daya lenting adalah batas daya dukung lingkungan sampai ke tingkat akhir. Jadi misalkan nilai ambang batas gas CO, karbon monoksida yang beracun, itu 0,03 ppm. Sebelum mencapai 0,03, itu lingkungan masih bisa mendukung. Jadi makhluk hidup yang ada di dalamnya tidak akan mati. Tapi kalau sudah melebihi, maka akan terjadilah pencemaran udara. Jadi yang disebut daya lenting harus sebatas di bawah nilai ambang batas sampai nilai ambang batas tadi, itu daya lentingnya. Kalau sudah melebihi, maka tidak bisa mendukung lagi lingkungannya, maka lingkungan akan dikatakan tercemar. Sedangkan yang disebut daya pulih lingkungan, yaitu lingkungan tadi sudah mengalami pencemaran, kemudian lambat laun lingkungan itu pulih kembali menjadi keadaan semula. Itu yang disebut dengan daya pulih lingkungan. Di sini kita baca, keseimbangan lingkungan adalah kemampuan lingkungan untuk mengatasi tekanan dari alam maupun dari aktivitas manusia. Jadi pada umumnya karena manusia yang ditugaskan oleh Allah untuk mengatur dunia, memelihara bumi ini, maka
tekanan-tekanan alam itu berasal dari aktivitas manusia itu sendiri, termasuk eksploitasi manusia, serta kemampuan lingkungan dalam menjaga kestabilannya, supaya makhluk hidup yang ada di dalamnya tetap hidup. Keseimbangan lingkungan akan tercapai bila ada interaksi organisme dengan lingkungannya, makhluk hidup atau biotik dengan lingkungannya, serta interaksi biotik dan biotiknya, atau abiotik dan abiotiknya. Jadi ada 3, interaksi biotik dan biotik, biotik dan abiotik, abiotik dan abiotik, itu berjalan secara proporsional atau tetap baik, tetap bagus. Tidak ada salah satu yang berubah. Contoh lingkungan yang seimbang yaitu hutan. Di mana di hutan itu banyak sekali, terutama hutan hujan tropis yang disebut sebagai paru-paru dunia, karena di situ banyak sekali gas oksigennya, disebabkan karena banyak sekali tumbuhan bermacam-macam, populasi banyak, macamnya dan jumlahnya, serta hewannya juga banyak. Flora dan faunanya sangat bermacam-macam sekali. Itu ekosistemnya demikian sangat seimbang, sangat bagus. Selama di hutan tidak diganggu oleh aktivitas manusia ataupun oleh kegiatan alam, misalkan bencana-bencana alam, maka lingkungan atau ekosistem hutan itu masih tetap dalam keadaan seimbang. Lingkungan yang tidak seimbang terjadi bila ada perubahan dalam ekosistem tersebut atau suatu komunitas berupa pengurangan fungsi dari komponen. Artinya, salah satu komponen itu hilang atau berkurang. Contohnya, proses makan-memakan, padi dimakan oleh tikus, tikus dimakan oleh ular. Ya. Kemudian atau padi dimakan oleh burung, burung dimakan ular. Burung ditembaki oleh manusia, mendapatkan burung, begitu banyaknya burung yang mati, lah itu terjadi suatu ketimpangan akhirnya. Karena burung yang berfungsi sebagai konsumen tingkat 1, herbivore, di situ habis, punah atau musnah. Sehingga baik untuk padi, tetapi muncul hewan lain pemakan padi, misalkan tikus, pereng, dan sebagainya, sehingga timbul hama-hama yang lain pemakan padi. Dan ini meresahkan petani. Itu ketidakseimbangan yang timbul bila salah satu komponen aja, salah satu aja hilang. Beberapa hal yang terjadi misalkan adalah suksesi, yaitu proses perubahan komposisi. Jadi perubahan komposisi itu perubahan komposisinya atau komponen dari, maksudnya komponen dari ekosistem itu sendiri akibat adanya gangguan, yaitu gangguan yang masuk ke lingkungan itu sendiri, di mana gangguan itu di atas batas ambang atau di atas NAB, nilai ambang batas. Otomatis karena sudah melebihi batasnya, otomatis lingkungan atau ekosistem atau komunitas tadi langsung akan terjadi gangguan, dan akibatnya yang pertama menerima adalah makhluk hidupnya. Di mana suksesi ini dibagi 2, yaitu suksesi primer, insya Allah sudah saya terangkan kemarin, saya ulang sedikit, yaitu suksesi primer itu 1 ya, pertama ya, yang terjadi bila komunitas tadi atau komunitas asal yang pertama tadi terganggu, di mana gangguan ini bisa dari aktivitas manusia, tetapi pada umumnya untuk primer ini adalah bencana alam, sehingga semua punah, semua tidak ada, habis sama sekali. Baru kemudian muncul suatu makhluk hidup yang pertama kali yang disebut oleh pioner, makhluk hidup perintis pioner yang pertama itu yaitu lumut. Lumut ini adalah makhluk hidup yang pertama sekali muncul
di mana yang lain belum muncul. Dari rumput kemudian timbul suatu perdu, semak-semak, agak tinggi lagi, tumbuhannya jadi semak, perdu, kemudian langsung ke tumbuhan-tumbuhan lain yang bermacam-macam sampai ke sampai ke tumbuhan yang tinggi. Sehingga nantinya akan menjadi komunitas yang baru, yang berbeda dari asalnya. Sampai suatu saat komunitas itu menjadi seimbang. Nah, ini yang kalau sudah seimbang ini, maka komunitas ini sudah dikatakan komunitas yang prima, mencapai komunitas prima, yaitu komunitas yang sudah tidak terganggu lagi, tidak atau dikatakan sudah dalam keadaan seimbang. Biasanya komunitas klimaks ini ditandai atau diciri oleh adanya hewan-hewan yang hidup lama dan banyak sekali populasi dan macamnya, serta tumbuhan yang tinggi-tinggi, serta banyak sekali macamnya, mulai dari perdu sampai tingkat yang tinggi. Suksesi sekunder yaitu terjadi bila suksesi primer, jadi komunitas yang primer tadi sudah terbentuk, diganggu oleh aktivitas manusia. Biasanya aktivitas manusia, dan karena aktivitas manusia tidak total, tidak secara keseluruhan, hanya bagian-bagian tertentu aja, misalkan mengalami kebakaran, ya, banjir hanya di bagian tertentu saja, dan itu akan dapat pulih kembali lingkungannya. Nah, lingkungan yang pulih kembali ini tentunya tidak sama dengan lingkungan awal. Ya. Jadi untuk suksesi sekunder ini adalah suksesi primer yang sudah jadi prima, kemudian diganggu lagi. Nah, akan terjadi komunitas yang baru lagi yang berbeda dari komunitas mula-mula, di mana usaha ini adalah disebut juga daya pulih lingkungan. Itu ya perbedaan untuk suksesi primer dan suksesi sekunder. Mengapa saya terangkan ini juga hubungannya dengan keseimbangan lingkungan. Jadi kalau lingkungan itu diganggu oleh aktivitas manusia atau bencana alam dari alam, maka lingkungan berusaha untuk menuju ke keseimbangan kembali, walaupun dalam jangka waktu yang lama, yang biasa disebut dengan daya pulih lingkungan. Jadi dalam lingkungan, supaya kita bisa hidup dengan baik, survival, maka harus ada hubungan timbal balik beberapa komponen biotik dan abiotiknya, komponen biotik atau abiotik dengan abiotiknya yang secara bagus, secara seimbang, harus proporsional. Hubungan antara komponen biotik, yaitu produsen, di mana biotik itu adalah produsen, konsumen, dan pengurus, dan lingkungannya, itu akan saling mempengaruhi. Keseimbangan lingkungan secara alami dapat berlangsung karena komponen ekosistem tadi yang berupa biotik dan abiotik berperan dalam kondisi seimbang. Jadi inilah yang dimaksud seimbang, harus tetap bagus, tidak salah satu berubah, tidak ada yang satu terlalu banyak, yang satu terlalu sedikit, ya. Serta pemindahan energi dan siklus biologinya berlangsung secara seimbang. Jadi kalau komponen biotik makhluk hidupnya dan abiotiknya dalam kondisi yang bagus, tetap tidak berubah, maka lingkungan tetap seimbang, dan otomatis pemindahan energi ini hubungannya dengan apa? Kemarin interaksi biotik dan biotik, misalkan proses makan yang berupa rantai makanan ataupun jaring-jaring makanan, ya. Kalau tetap antara tingkatan tropiknya, tingkatan tropik dimulai dari produsen, konsumen tingkat 1 yang berupa herbivore, konsumen tingkat 2 yaitu karnivor, kemudian konsumen tingkat 3 sampai konsumen yang paling tinggi sampai ke pengurai,
atau penguredan detritivore itu selalu harus dalam proporsi yang tetap bagus. Nah, kalau itu tetap bagus, maka pemindahan energinya juga akan tetap bagus. Dan siklus geokimianya juga akan berlangsung bagus. Maksudnya, kalau tingkah laku manusia tidak sampai merusak lingkungan, dalam artian tidak menimbulkan suatu polusi atau pencemaran lingkungan, baik itu berupa pencemaran air, ataupun pencemaran udara, ataupun pencemaran tanah, maka siklus biogeokimianya akan tetap berlangsung dengan bagus. Contohnya, selama kita tidak melakukan eksploitasi atau apa eksploitasi? Saya terangkan dulu, yaitu tingkah laku manusia yang berusaha untuk memenuhi kebutuhan kita, kebutuhan hidup kita, di mana kebutuhan hidup itu kita peroleh dari lingkungan tentunya. Dan cara untuk memperoleh itu sembarangan, seenaknya, tanpa melihat kondisi lingkungan, tanpa melihat keseimbangan lingkungannya bagaimana. Jadi tidak berpikir akibat yang akan kita dapatkan dari proses itu. Misalkan pengambilan ikan yang seenaknya pakai racun, atau eksploitasi hutan, yaitu pengambilan kayu-kayu di hutan, penebangan hutan, pembakaran hutan, gitu ya. Pengambilan kayu, pengambilan gading gajah, dan sebagainya, yang SDA-nya, sumber daya alamnya banyak berkurang, itu juga akan mempengaruhi proses geokimia. Contoh pembakaran hutan misalkan. Maka dari pembakaran itu gas hasil pembakaran, karena yang terbakar adalah tumbuhan, dalam hal ini adalah makhluk hidup. Jadi dalam kimia makhluk hidup itu bila mengalami oksidasi, pembakaran dengan oksigen, hasilnya adalah gas CO2. CO2 akan ke udara. Ya, juga proses misalkan pembakaran di bahan bakar dan sebagainya, gas CO2 yang menumpuk di udara itu akan bisa menyerap sinar matahari. Sehingga sudah gas CO2 itu sebenarnya panas dan menyerap sinar matahari bertambah panas. Setelah berkumpul di atmosfer, akan dipantulkan kembali ke permukaan bumi. Sehingga bumi akan terasa sangat panas. Kalau ini menyeluruh, biosfer, menyeluruh secara alami, maka akan terjadilah apa yang disebut dengan pemanasan global. Ini mempengaruhi daur dari gas CO2 di atmosfer. Ya. Demikian juga misalkan untuk biogeokimia dari siklus sulfur, siklus fosfat, ini dipengaruhi oleh pupuk-pupuk yang banyak digunakan oleh para petani. Itu mempengaruhi siklusnya juga. Kondisi komponen ekosistem. Contoh kondisi komponen ekosistem berdasarkan dampaknya baik. Jadi kondisi komponen ekosistem ini berhubungan dengan eksploitasi lingkungan, yaitu pengambilan kebutuhan hidup dari lingkungan yang seenaknya sendiri. Ini akan berdampak terhadap lingkungan yang bisa dibagi beberapa tingkatan, di mana dampaknya bisa tingkat lokal, regional, nasional, dan global. Pada umumnya untuk tingkat lokal itu eksploitasi kita lakukan pada tingkat karena lokal ya. Lokal itu tidak terlalu luas. Biasanya dilakukan pada tingkat ekosistem. Di mana macam ekosistem misalkan aja ekosistem darat itu hutan, ya, hutan. Atau ekosistem air misalkan laut. Apa eksploitasi hutan?
Penggundulan hutan, penebangan kayu, pembakaran hutan, apa gunanya? Atau kok dibakar hutannya? Misalkan aja dari makhluk atau populasi manusia yang makin meningkat sepanjang tahun, penduduk semakin banyak, tentunya diperlukan lahan-lahan tempat hidup yang semakin luas. Nah, maka jalan satu-satunya untuk mencapai tersebut adalah mengambil hutan untuk dijadikan pemukiman. Sehingga terjadilah satu, eksploitasi hutan untuk pemukiman, dibuka untuk daerah pemukiman. Apa yang dilakukan supaya cepat? Misalkan dengan jalan penebangan pohon-pohon di hutan. Ya. Dua, pembakaran hutan. Ini akan menimbulkan dampak terhadap lingkungan. Penebangan misalkan, penebangan. Ini akan ada di bawahnya nanti ya dampaknya. Dan pembakaran. Semua akan berdampak pada tanah dan airnya. Jadi dampaknya terutama pada abiotiknya dulu. Kemudian baru biotiknya. Karena biotik berhubungan dengan abiotiknya. Jadi otomatis dengan satu saja kita mengeksploitasi hutan saja, akibatnya akan tampak pada baik itu biotik makhluk hidupnya ataupun abiotiknya. Itu untuk tingkat lokal. Antara lain untuk tingkat lokal yaitu satu, degradasi atau fragmentasi dan degradasi. Fragmentasi itu yaitu pembagian wilayah hutan tadi menjadi bagian-bagian yang lebih kecil. Misalkan saja dibangun untuk karena penduduk di situ banyak, digunakan untuk pemukiman penduduk, sudah dibagi kecil-kecil menjadi daerah-daerah pemukiman tertentu. Dua, ada juga hutan yang dijadikan menjadi daerah ekosistem buatan untuk kepentingan manusia juga. Jadi semua untuk kepentingan manusia. Pertanian, untuk perkebunan, untuk daerah wisata, untuk misalkan untuk mall, ya, untuk mall, dibangun jalan-jalan tertentu, itu sangat mempengaruhi sekali. Yang kedua adalah selain fragmentasi, dari fragmentasi tadi akan timbullah suatu degradasi. Degradasi itu penurunan daya lingkungannya, ya, penurunan daya lingkungannya. Jadi seperti misalkan yang tadi masih bagus, hutannya masih seimbang dengan makhluk hidup yang bermacam-macam, baik hewan ataupun tumbuhan, siklus energi begitu bagusnya, daur geokimianya juga bagus, berlangsung baik. Tapi dengan dipunahkannya beberapa tumbuhan, otomatis hewannya juga ikut punah. Ini sangat mempengaruhi lingkungannya. Sangat mempengaruhi lingkungannya. Antara lain, satu, yang biotiknya yang dipengaruhi adalah satu, karena adanya pohon-pohon yang ditebangi. Satu, kekeringan. Mengapa? Bila ada panas matahari yang menimpa hutan yang gundul tadi, maka karena tidak ada pohon, tidak ada yang menaungi sinar, satu itu, maka sinar langsung menuju ke tanah. Sehingga panas akan sangat menyengat sekali. Dua, kekeringan bisa disebabkan juga oleh kekurangan air yang terjadi akibat sumber air tidak dapat menyediakan lagi. Apa maksudnya? Kalau banyak tumbuhan, di situ ada akar tumbuhan, di mana akar-akar tumbuhan itu pada umumnya ada di lapisan atas. Di lapisan atas itu banyak partikel-partikel tanahnya, kan ada bagian-bagian tanah atas, tengah, bawah ya. Bagian atas tuh banyak sekali tanah liatnya, di mana tanah liat itu fungsinya adalah untuk menampung air.
ya, untuk menampung air. Bila hutannya gundul, maka bila ada hujan turun, maka hujan itu akan langsung ke tanah karena tidak ada akar-akar pohon yang menahan air tadi di dalam tanah, maka lapisan tanah atas akan longsor terkikis. Ya, sehingga akibatnya tanah satu tandus, dua kekeringan yang begitu sangat menyengat. Dan akibatnya akan terjadi kekurangan air karena tidak ada sumber-sumber air atau bagian-bagian yang dapat menyimpan air. Tanah banyak gersang, banyak tandusnya. Itu yang saya maksudkan. Banjir yang kedua. Sudah saya katakan tadi, karena tidak ada akar-akar tanaman, maka tidak ada sesuatu yang menahan bila ada hujan turun. Sehingga akibat yang ditimbulkan adalah tanah-tanah tadi terkikis oleh air hujan yang deras, seperti itu. Sehingga banyak sekali banjir. Bila hutan gundul, sering terjadi banjir dan kekeringan. Itu ya akibatnya. Longsor, ini sama dengan terkikisnya, seperti tadi, terkikisnya daratan oleh aliran air ya, seperti hutan gundul tadi contohnya. Yang berikutnya erosi pantai, abrasi. Ini contohnya bila pantai tadi digunakan atau dibuat untuk kebutuhan manusia, misalkan untuk tambak, maka berubahlah di situ kondisi tanah akan jadi tandus dan sebagainya, sehingga terjadilah abrasi. Intrusi air laut masuk dalam tanah karena tanah kekurangan ini ya, di ruang tanah akibat air tanah telah banyak digunakan. Air tanah banyak digunakan untuk tambak tadi, ya, sehingga air laut akan masuk ke situ dan akan membahayakan kondisi dari tanah itu sendiri. Itu beberapa akibat abiotiknya. Nah, bagaimana biotiknya? Ya pasti karena terjadi banjir, tanah longsor dan sebagainya akan mengenang manusianya juga, erosi dan sebagainya. Selain itu, pada tumbuhan, misalkan akan banyak yang mati, kekeringan. Demikian juga hewan, ya, karena panas yang terjadi atau banjir yang terjadi. Itu pada umumnya untuk lokal demikian ya. Selain itu nanti akan saya terangkan untuk dampak lokal yang lain. Yang kedua, pada tingkat regional. Pada tingkat regional, dampak dari eksploitasi lingkungan adalah kebakaran hutan. Ini bila secara menyeluruh ya hutannya. Ya, di mana-mana akan menghasilkan gas CO2, ya, akan terjadilah pemanasan akhirnya. Kebakaran hutan terjadinya karena proses alami atau ulah manusia, proses alami atau ulah manusia. Yang sengaja membakar hutan untuk lahan pertanian seperti tadi ya, perkebunan dan sebagainya. Dua, pencemaran minyak. Jadi ini adalah juga kebutuhan manusia untuk ambil minyak, dia mengebor di pantai ya. Jadi minyak-minyak itu mineral-mineralnya banyak terdapat di pantai, kemudian diambil. Seandainya alat itu terjadi kebocoran, maka kebocoran itu langsung lepas di pantainya. Apa yang terjadi? Akan terjadi pencemaran pantai sehingga banyak mikroorganisme atau organismenya, ikannya, tanamannya yang mati. Hasil eksploitasi minyak diangkut kapal dan seterusnya ke tempat pengolahan minyak. Ya, jadi ini yang kita bicarakan adalah kebocorannya, pencemaran di lautnya pada tingkat regional. Pada tingkat nasional yaitu deforestasi, yaitu menurunnya luasan hutan yang terjadi akibat illegal logging, yaitu dampaknya terjadi pada penurunan sumber daya. Jadi yang diambil eksploitasinya adalah sumber daya alam, baik itu bisa diperbarui ataupun tidak. Yang bisa diperbarui, misalkan kita ngambil kayu,
gading gajah, kulit macan dan sebagainya. Jadi ngambil, eksploitasi diambil semua, kayu-kayu ditebangi tanpa perhitungan, ngambil ikan, ikan di laut tanpa perhitungan dengan peledak dan sebagainya. Kemudian gading-gading gajah diambil semua, baik itu untuk dirinya sendiri ataupun mungkin untuk dijual dan sebagainya, itu akan berdampak deforestasi. 2 atau B, pencemaran limbah industri, di mana semakin banyak manusia, maka industri kebutuhan kita juga semakin banyak, berdampak pada pembangunan industri yang banyak sekali, di mana di industri itu bahan dasarnya kimia pada umumnya, maka timbullah apa yang disebut pencemaran limbah industri. Jadi limbah itu sebenarnya adalah buangan yang terjadi sewaktu-waktu pada suatu tempat tertentu yang tidak dikehendaki oleh lingkungan, itu limbah. Di mana limbah itu bisa berupa bentuknya ya, fasenya bisa padat, cair, ataupun gas, itu bentuk fasenya. Dan sumbernya bisa macam-macam, bisa dari industri, bisa dari rumah tangga, bisa dari pertanian, perkebunan, bisa dari perkantoran, bisa dari rumah sakit dan sebagainya. Itu limbah-limbah. Ini yang dibicarakan salah satu adalah pencemaran limbah industri. Tuh ya. Di mana limbah industri itu bisa berupa zat-zat logam berat atau bisa berupa gas buangan yang beracun, atau bisa berupa B3, bahan yang berbahaya dan beracun. Itu pada umumnya berupa zat-zat kimia yang mudah terbakar, mudah meledak, ataupun beracun, ataupun mudah mengiritasi. Iritasi itu membuat luka. Tuh, bahan-bahan industri demikian bahayanya. Pencemaran ini bisa masuk, ya, masuknya itu karena kegiatan manusia yang sembarangan yang mengakibatkan terjadinya penurunan kualitas. Jadi semua itu bisa menurunkan kualitas lingkungannya. Pada tingkat global, yaitu contoh pemanasan global, yaitu fenomena peningkatan suhu global dari tahun ke tahun. Pemanasan global ini, panas ini bisa berasal dari 1, pembakaran hutan, 2, pembakaran dari bahan bakar, yang hasilnya kebanyakan adalah gas CO2, ya, CO2. Ini akan menumpuk di udara dan nanti kalau dipantulkan lagi ke bumi akan jadi panas yang sangat tinggi sekali. 2, gas CO. Jadi kamu harus bisa membedakan untuk pemanasan menimbulkan panas, ini adalah gas CO2. Ini hubungannya dengan efek rumah kaca. Efek rumah kaca yang disebabkan oleh meningkatkan emisi gas karbon dioksida, betul ya. Bisa metana, pH 4, yaitu hasil pembakaran dari bahan-bahan organik. Supaya kamu tahu apa yang kita gunakan dalam makhluk hidup ini bisa berupa organik ataupun anorganik. Organik itu biasanya berupa zat-zat kimia yang berasal dari organ tubuh manusia, tubuh makhluk hidup maksud saya. Jadi bisa berupa hewan, bisa berupa tumbuhan, ya, hewan atau tumbuhan. Jadi misalkan kalau kita makan sesuatu, misalkan kita makan buah, ya, itu adalah masuk dalam organik. Kita makan ikan juga organik. Semua organik itu bila sudah dibuang sisanya atau misalkan kita bakar, itu menghasilkan suatu gas yang disebut gas CH4 atau metana. Itu juga bisa menimbulkan pemanasan global selain CO2. Berikutnya adalah dinitrooksida. Dinitrooksida. N2O. N2O.
Akibatnya kalau N2O bila bertemu dengan uap air di udara akan menimbulkan hujan asam, cuma tidak membahayakan. Tetapi kalau sulfur, gas sulfur belerang yang dikeluarkan oleh pabrik juga, limbah pabrik yang bahan dasarnya adalah sulfur, maka bila bereaksi dengan oksigen di udara, hasilnya adalah gas SO2, di mana gas SO2 ini disebut sebagai polutan primer. NO2 juga polutan primer, di mana kedua polutan ini tidak untuk yang lain, hanya dua ini bisa menyatu ternyata, menimbulkan apa yang disebut smoke, dan ini polutan yang lebih berbahaya dari yang lain yang terjadi di udara semua. Ya. Kemudian untuk berikutnya adalah CFC. CFC ini adalah karbon, klorofluorokarbon. Ini ya, ini juga akan menyebabkan pemanasan global. Sehingga energi matahari terperangkap dalam atmosfer. Jadi semua gas-gas tadi bisa mengikat panas dari matahari. Sudah saya katakan tadi, yang suatu saat akan dipantulkan kembali ke bumi. Ya, pemantulan tadi bisa menyebabkan sangat panas sekali. Yang kedua adalah penipisan lapisan ozon. Lapisan ozon itu ada di atmosfer. Ozon itu adalah rumus kimianya O3. O3 ini bisa terkikis. Ya, terkikisnya pada umumnya adalah oleh contohnya apa, spray, ya, spray itu, atau gas-gas yang dikeluarkan oleh kulkas, ya, yang mengandung klor, yang mengandung klor itu akan menguap ke udara dan melubangi ozon. Padahal ozon itu untuk tujuan ada lapisan ozon itu untuk menghalangi sinar matahari, terutama yang punya gelombang yang pendek, ya, yang berbahaya, yaitu contohnya adalah inframerah. Bila ozon sudah lubang dan inframerah atau ultraviolet lah ya, sampai ke bumi akan menyebabkan terjadi kebakaran di bumi, permukaan bumi. Ya. Berikutnya hujan asam, sudah saya sebutkan tadi contoh sedikit, yaitu hujan nitrat. Yang berbahaya adalah hujan asam sulfat. Jadi S sulfur tadi dengan O yang berada di udara, dengan oksigen yang ada di udara akan jadi SO2. SO2 dengan H2O akan jadi H2SO4, asam sulfat, di mana asam sulfat ini adalah suatu asam yang sangat kuat sekali, ya, sangat kuat. Karena sangat kuat, maka sifatnya dapat mengiritasi, melukai, bukan saja melukai badan, tetapi kalau kena batu bisa hancur, kalau kena besi bisa keropos, mengalami korosi, bisa keropos, ya, itu. Sehingga kalau sampai terjadi hujan asam, maka bila mengenai bangunan-bangunan yang berasal dari batu, semen dan sebagainya akan hancur beberapa saat, ya, walaupun tidak langsung. Juga bila mengenai besi-besi bangunan juga akan keropos karena terkorosi. Selain iritasi pada kulit, iritasi itu luka. Ya. Berikutnya adalah pertumbuhan populasi, pertambahan penduduk dunia yang menyebabkan peningkatan sumber daya, yaitu ya janji dengan adanya pertumbuhan populasi manusia begitu cepatnya, sumber daya alam banyak diambil. Ya. Demikian juga ruangan itu digunakan untuk lahan-lahan pemukiman penduduk. Itu juga menurunkan daya kualitas dari lingkungan. Berikutnya desertifikasi, pengguruan. Terjadi penurunannya.
penurunan kemampuan daratan akibat aktivitas manusia. Jelas ini ya. Ya, karena eksploitasi yang berkelebihan tadi, maka kualitas dari ekosistem tadi atau habitat tadi yang diambil tadi akan menurun. Pencemaran limbah B3 yang terakhir yaitu limbah B pertamanya adalah bahan, B keduanya berbahaya, B yang ketiga beracun. Ini harus hati-hati. Pada umumnya ini bukan dihasilkan oleh industri, jelas dihasilkan oleh industri, dan B3 itu bukan berada di industri saja, tetapi bahan-bahan yang berupa B3 itu juga banyak terdapat di rumah kita. Ya, misalkan aja pemutih, ya pemutih pakaian, misalkan saja untuk pembunuh kuman di lantai, itu ya, itu semua adalah B3, insektisida atau pestisida lah ya, pestisida baik berupa insektisida untuk membunuh serangga ataupun herbisida untuk membunuh tumbuhan ataupun fungisida pembunuh jamur dan sebagainya, itu semua mengandung bahan-bahan B3. Harus hati-hati dalam penggunaannya. Berikutnya, dampak eksploitasi berlebihan terhadap ekosistem. Ini yang saya katakan tadi adalah dampak eksploitasi yang lokal, ya, yang lokal. Sebagai contoh tadi saya sudah membuat eksploitasi pada hutan, ya hutan untuk apa? Karena tambahnya penduduk lari ke hutan, melakukan penggundulan hutan, ditebangi hutan, bisa juga dibakar, dibuat pertanian, dibuat dibuat apa? Maksud saya dibuat sekolah, dibuat perkebunan, dibuat macam-macam ya. Nah, akan menimbulkan fragmentasi ya. Fragmentasi dan degradasi habitat. Kawasan hutan yang pepohonannya banyak ditebang untuk memenuhi kesejahteraan manusia atau pembangunan jalan yang melintasi hutan merupakan contoh fragmentasi. Jadi maksud fragmentasi itu habitat hutan itu dibagi-bagi menjadi bagian-bagian yang kecil, itu dibuat fragmen-fragmen atau pemotongan-pemotongan. Nah, fragmentasi ini bisa mengakibatkan degradasi, penurunan. Penurunan apa? Penurunan fungsi dari hutan tadi. Ya, penurunan fungsinya. Dari yang baik menjadi tidak baik. Ya, contohnya, semula yang tadi saya katakan, belum diadakan apa-apa, ya, hutan itu masih bagus, maka tanamannya sangat banyak sekali, bermacam-macam tanaman, hewannya juga bermacam-macam, keseimbangan alamnya sangat bagus, kemudian dibangun suatu ekosistem buatan, dihilangkan semua pohon, dibuat suatu daerah pertanian, pertaniannya itu padi, semua mono, satu saja tanamannya ya, dibuat padi saja, maka otomatis dari yang semula rantai makanannya itu kompleks, ya, misalkan tumbuhan yang kecil-kecil, produsennya itu bermacam-macam, yang makan juga bermacam-macam, misalkan produsennya ada A, B, C gitu ya, sekarang tinggal A saja, padi, maka yang bisa makan hanya padi. Bagaimana untuk hewan yang lain? Misalkan yang makan padi itu hanya tikus, ada tikus ataupun mereng atau apa ya, burung misalkan. Sedangkan untuk hewan-hewan lain yang makan produksi yang lain tidak ada. Karena sudah hilang, sudah dihilangkan, sudah digundulkan, sudah dihapus semuanya, sudah hilang. Maka tinggal dibuat padi saja. Otomatis aliran energinya sudah tidak kompleks, tidak sebagus yang pertama. Menjadi sederhana itu sudah penurunan habitatnya ya.
Selain itu juga dengan berkurangnya beberapa tanaman tadi, selain menghilangkan konsumennya, membunuh, bisa juga tanah akan menjadi tidak baik. Ya. Karena dengan adanya berbagai macam populasi tumbuhan, maka di dalam tanah akan tersedia berbagai macam mineral dalam tanah yang akan menyuburkan tanah itu sendiri. Tapi dengan hanya satu macam saja, maka otomatis zat mineral yang ada di tanah yang tersedia hanya satu macam. Ini habitat tanah akan menjadi turun. Lagi dengan adanya padi, tanaman padi, maka timbullah Pak Tani membuat pupuk, membuat apa? Untuk menghilangkan hama atau membasmi hama adalah pestisida. Nah, pupuk dan pestisida itu malah justru mencemari tanah kalau penggunaannya tidak bagus. Ya, misalkan untuk pupuk terlalu banyak, misalkan di tanah itu mineralnya atau tanaman itu misalkan harus dipupuk jenis A, kemudian kalau pemakaiannya tidak baik, campuran jenis B, zat kimianya ada A, B, C, maka B dan C yang tidak dibutuhkan oleh tanah tadi bisa mencemari tanah. Demikian. Nah, tuh. Demikian juga untuk pestisida, ini justru mengandung racun, bukan kalau pupuk tidak ya, untuk pertumbuhan, tapi kalau pestisida hati-hati, karena racun itu sangat berbahaya. Jadi niatnya hanya membunuh satu macam hama, tidak tahunya malah membunuh hama-hama yang lain atau organisme yang lain yang justru organisme itu dibutuhkan oleh lingkungan untuk keseimbangannya. Dan kita malah rugi dua kali. Berikutnya adalah terganggunya aliran energi. Sudah saya katakan, kalau tadi dalam rantai makanan dengan adanya berbagai macam tumbuhan, berbagai macam produsen, macam makhluk hidupnya juga macam-macam, maka aliran energinya juga macam-macam. Jadi ranting jaring-jaring makanannya akan sangat kompleks sekali. Tetapi dengan fragmentasi atau degradasi habitat yang tadi, misalkan hanya dibuat untuk pertanian ini aja, kebun ini aja, ya, itu aliran energinya otomatis akan berkurang. Karena yang pertama kompleks jadi tidak kompleks lagi atau menjadi sederhana. Ketika terjadi proses penebangan dan kebakaran hutan, maka kawasan tersebut mengalami ditanami ini satu jenis tumbuhan aja, misalkan padi, ini sudah saya terangkan tadi ya. Terganggunya aliran energi. Bukan itu saja, itu kalau untuk padi, untuk pertanian. Bagaimana untuk industri misalkan? Nah, karena industri lebih bahaya lagi, di mana gas-gas yang dihasilkan dari industri itu mungkin sulfur, ya buangannya, mungkin gas metana, mungkin gas-gas yang lain yang berbahaya itu akan mempengaruhi habitat itu sendiri, ya, habitat itu sendiri. Berikutnya, resistensi beberapa spesies yang merugikan. Resistensi itu artinya daya tahan. Jadi resisten itu punya daya tahan. Beberapa spesies dalam ekosistem punya daya tahan yang semula tidak punya. Sekarang sudah punya daya tahan. Di mana daya tahan yang terjadi ini justru sangat merugikan. Nah, sekarang saya bahas mengapa terjadi daya tahan yang sangat merugikan pada beberapa spesies tertentu. Contohnya aja ya. Yang jelas satu ini yang jelas. Dengan adanya populasi manusia yang banyak, sudah saya katakan pergi
ke hutan mencari atau membuat tempat hidup di situ, pembukaan lahan, di mana lahan itu karena untuk manusia, maka dibuat pertanian, perkebunan, dan sebagainya. Sekarang pertanian lagi. Dengan adanya pertanian, buat pertanian, buat tanaman padi, tanaman jagung, tanaman apa saja untuk kebutuhan makhluk hidup, tentunya Pak Tani akan menyediakan pupuk dan pestisida. Nah, untuk resistensi ini hubungannya adalah dengan pestisida. Misalkan saja ya, misalkan saja. Di situ ada suatu tanaman atau sawah yang ditanami padi. Di situ terdapat wereng. Werengnya jenisnya A. Ya, maka Pak Taninya tadi menyediakan pestisida yang sejenis dengan A. Ya, A dengan A supaya mati A-nya. Werengnya mati. Sudah. Begitu disemprotkan pestisida itu, ada beberapa spesies atau ada beberapa organisme dari hama tadi, yang terlindung dari semprotan tadi. Mungkin dia terlindung oleh tumbuh-tumbuhan yang lain yang berada di sawah. Akibatnya, organisme tadi, hama yang bertahan tadi, bisa tetap survival, tetap hidup. Nah, suatu saat, hewan-hewan tadi, yang hidup tadi, akan menghasilkan keturunan. Ya, akan menghasilkan keturunan. Timbul keturunan atau jenis yang baru. Di mana yang baru tadi sudah tidak bisa lagi, atau saya katakan, saya ulangi, di mana keturunan tadi jenisnya B. B ini sudah kebal terhadap pestisida jenis A. Nah, jadi kalau misalkan ada hama berikutnya yang berasal dari keturunan yang pertama, ya tetap misalkan wereng yang bertahan tadi hidup, dan muncul anaknya wereng berikutnya. Nah, anaknya wereng ini kalau diberi pestisida yang pertama seperti bapak ibunya tadi jenisnya A, sudah tidak bisa mati karena lebih kebal dari bapak dan ibunya. Nah, sehingga timbullah suatu persaingan ini antara hama dan Pak Taninya. Gitu. Itu padahal yang resisten punya daya tahan ini justru merugikan. Tentunya ya merugikan karena itu adalah hama. Nah, inilah yang disebut dengan resistensi beberapa spesies yang merugikan. Jadi terutama dalam penggunaan apa tadi? Pestisida. Berikutnya adalah hilangnya spesies penting dalam ekosistem. Hilangnya satu organisme dapat memberikan dampak yang cukup besar dalam ekosistem atau keseimbangan ekosistem. Misalnya, bila di wilayah, di sawah, ya, di ekosistem sawah, predator untuk memakan tikus seperti elang dan burung, maka akan menyebabkan meningkatnya jumlah tikus. Misalkan, ya, di sawah tadi orang banyak mencari burung atau memburu burung, ya, maksudnya untuk dimatikan, dimusnahkan. Maka di sini apa ya? Pertama adalah padi produsen, tikus, herbivora atau konsumen tingkat 1, kemudian burung konsumen tingkat 2 misalkan burung. Kalau burungnya habis hilang, maka apa yang terjadi? 1, tikus ini akan banyak sekali meledak ya. Jadi meningkat sangat pesat. Nah, ini tidak seimbang lagi. Karena apa? Tumbuhan ya padinya akan diserang habis-habisan tikus. Rugi Pak Taninya. Rugi sekali ya. Berikutnya adalah predator dari tikus. Misalkan ada apa yang makan tikus yang lain ya. Kucing misalkan ya. Dengan banyaknya tikus ya, maka kucing akan banyak sekali nantinya. Di situ akan banyak tersedia makanan. Jadi bila salah satu hilang dalam tingkatan tropik, kesimpulannya bila salah satu hilang,
berkurang atau musnah, maka akan terjadi ekosistem tidak seimbang lagi. Jadi contohnya tadi hutan ya, hutan. Ini hubungannya dengan hutan semua tadi. Ya, yang nomor 3 tadi pestisida juga penghilangan hutan dengan membuat pertanian tadi. Ini misalkan dengan apa padi tadi ya, hubungannya dengan padi, atau dari padi tadi salah satu rantai makanan dari padi tadi hilang. Seperti yang saya katakan tadi. Jadi kalau misalkan ingin membutuhkan salah satu dari tingkatan tropik, jangan terlalu eksploitasi, jangan terlalu berlebihan supaya tidak punah atau hilang. Berikutnya introduksi spesies asing. Ini dapat merugikan dalam satu ekosistem. Karena apa? Spesies tersebut tidak memiliki predator alami. Jadi ini hubungannya dengan proses makan-memakan. Ya, kemarin kan makan-makan ada dalam bentuk simbiosis, ada dalam bentuk predasi, dan ada dalam bentuk persaingan, kompetisi. Ya, ini sekarang predator. Ya, jadi ada beberapa spesies di ekosistem yang timbul, di mana spesies tadi tidak punya predator. Kalau tidak punya predator, tidak punya pemangsa, maka spesies itu akhirnya membludak banyak sekali. Nah, ini menjadi tidak seimbang lagi ekosistemnya. Contoh, ledakan populasi tanaman enceng gondok. Ya. Jadi, karena tadi ada hutan, kemudian dibentuk apa tadi? Ekosistem sawah, ekosistem buatan sawah. Kemudian di sawah ditanami apa? Padi. Kemudian Pak Tani memupuk tanaman padi dengan pupuk. Nah, tidak sengaja ada air dari sawah itu yang mengalir ke kolam misalkan. Di mana di situ ada ekosistem lain buatan yaitu kolam, di mana di kolam itu ada beberapa enceng gondok. Nah, tanpa sengaja beberapa waktu lamanya karena di pupuk tadi banyak mengandung zat apa yang digunakan untuk pupuk urea misalkan adalah rumus kimianya urea adalah CO kurung buka NH2 kurung tutup 2 kali banyak nitrogennya N-nya, di mana nitrogen itu dibutuhkan sekali oleh pertumbuhan enceng gondok ya. Nah, di situ enceng gondok akan membludak, akan banyak sekali. Apa akibatnya? Kolam tadi akan tertutup enceng gondok. Lah, pencemaran apa yang terjadi dengan pembukaan enceng gondok? Satu, sinar matahari tidak masuk ke kolam. Penetrasi sinar tidak ada, otomatis oksigen tidak bisa masuk, terhalang. Yang mati adalah hewan-hewannya, baik ikan ataupun hewan-hewan yang lain. Dua, dengan banyaknya tanaman enceng gondok, maka lama-lama akan terjadi pembusukan. Nah, karena enceng gondok ini adalah termasuk organik, maka hasil pembusukannya yang keluar adalah gas pH4, metana. Gas ini satu mudah terbakar, dua bau. Selain menimbulkan pencemaran udara dalam bentuk bau, juga panas. Sedangkan introduksi spesies asing yang dimaksudkan di sini dikarenakan tidak terdapatnya predator alami yang mengontrol pertumbuhan populasi tanaman enceng gondok. Sampai sekarang predator yang memakan enceng gondok, yang khusus memakan ini, yang banyak memakan enceng gondok ini belum diketemukan. Sehingga akibatnya akan terjadi pencemaran demikian itu karena enceng gondok membludak, tidak ada yang makan, terjadilah proses pembusukan dan sebagainya. Berikutnya, berkurangnya sumber daya alam, ya SDA, di mana ini bisa ada dua, ada yang terbaharui ataupun tidak bisa. Ini yang terbaharui. Contohnya kayu, penebangan kayu, baik penebangan kayu untuk dijual, diekspor ataupun untuk kebutuhan sendiri, ini harus hati-hati. Jangan sampai mempengaruhi kesetimbangan lingkungan karena akibatnya ya tadi, satu, aliran energi terganggu, proses
biokimianya juga akan terganggu, makhluk hidupnya juga akan terganggu, juga tanduk dan gading. Berikutnya terganggunya daur materi. Ya, ini terganggunya daur materi. Jadi kalau energi itu berupa suatu aliran ya, aliran energi itu berada dalam apa? Dalam rantai makanan. Dari padi ke tikus, tikus ke ular dan sebagainya. Jadi energi dari padi mengalir ke tikus, tikus mengalir ke ular. Itu dalam bentuk apa? Aliran. Tetapi kalau daur itu siklus. Ya, bedakan ya. Kalau daur itu berupa siklus, di mana daur itu dan materi bisa air. Kemarin sudah saya terangkan. Bisa air, bisa nitrogen, ya, bisa sulfat, bisa fosfat dan sebagainya. Bisa CO2. Yaitu dengan meningkatnya aktivitas manusia berpengaruh terhadap daur biokimianya. Sudah saya terangkan. Tadi seperti pembakaran yang mempengaruhi gas CO2 yang menyebabkan terjadi suatu panas global. Nah, sekarang bagaimana untuk menjaga supaya lingkungan itu tidak sampai terganggu atau dalam keadaan seimbang. Upaya manusia, 1, mengurangi penggunaan bahan kimia. Ya, ini terutama dilakukan oleh pabrik-pabrik. Maksudnya bahan kimianya itu supaya efektif, jangan terlalu banyak dan harus tepat dalam penggunaannya. Yang paling penting, limbah buangannya harus dijaga supaya limbah yang keluar itu sudah tidak mencemari lingkungan lagi. Jadi limbah-limbah itu harus diatur bagaimana cara menangani limbah industri. Di situ nanti akan saya terangkan ke semester 2 bagaimana tentang penanganan limbah industri baik berupa padat, cair ataupun gas. Itu sangat beraneka macam. Yang maksudnya supaya limbah juga tidak mencemari lagi. Mengurangi penggunaan plastik, di mana plastik itu adalah tidak bisa diurai. Tidak bisa diurai oleh organisme. Maka kita buat pada umumnya plastik kan digunakan untuk pembungkus. Usahakan bahwa pembungkus-pembungkus itu tidak menggunakan plastik lagi, tapi menggunakan bahan-bahan yang ramah lingkungan, yang bisa diurai oleh organisme. Misalkan menggunakan daun-daun dan sebagainya. Itu penggantinya ya. Atau mengurangi, selain mengganti dengan daun, juga mengurangi pemakaian plastik. Ya. Tas kresek dan sebagainya yang mudah dibuang, diusahakan tidak sebanyak itu. Jadi kalau membeli sesuatu, bawa saja tas yang bisa digunakan untuk bawaan yang banyak, tidak membuat kresek yang sekian banyaknya. Mengurangi produk sampah, ya produk sampah dari rumah tangga. Jadi sampah-sampah dikurangi. Maksudnya ya tadi itu mengurangi sesuatu yang buangan yang sudah tidak digunakan lagi dikurangi. Memisahkan sampah menjadi organik dan anorganik ini tujuannya supaya penanganan sampah rumah tangga itu lebih mudah lagi karena penanganan sampah rumah tangga yang berupa organik itu berbeda dari penanganan sampah anorganik. Hemat dalam menggunakan air, listrik dan sebagainya. Ya, ini serta menghindari pemboran bahan bakar. Berikutnya adalah melakukan untuk hutan, misalkan melakukan reboisasi, penanaman kembali untuk hutan gundul, melindungi satwa langka. Ini bisa dilakukan in situ atau ex situ, ya. In situ atau in situ berada di lingkungannya itu, kalau ex di luarnya, di luar lingkungannya. Bijak dalam bercocok tanam, ya, mengkonsumsi hasil pertanian dan peternakan dalam negeri, serta melakukan analisa dampak lingkungan. Ini biasanya pemerintah ya, usaha-usaha pemerintah yang tujuannya untuk menangani supaya lingkungan ini tidak sampai terganggu. Perlindungan komponen abiotik, perlindungan tanah, ya, terutama ini pupuk dan
apa namanya, pestisida, menjaga supaya tanah tetap bagus, tetap mengandung bahan-bahan mineral yang dibutuhkan tanaman, tidak sampai terganggu. Juga pencegahan erosi. Nah, ini hubungannya dengan pemotongan pohon-pohon, jangan sampai memotong sembarangan, melakukan reboisasi, ya, dan seterusnya. Resapan, jadi dibuat sumur resapan, dan kita harus jaga sumur tadi, resapan tadi, jangan sampai sumur-sumur tadi dimasuki oleh aliran air dari pencemaran air yang ada di permukaan. Juga kita jaga tumbuhan dan hewan yang ada di sekitar sumur resapan tadi. Jangan sampai populasi hewan, populasi tumbuhan-tumbuhan tadi sampai mati atau punah karena mengurangi akar yang bisa menahan air. Itu untuk perlindungan tanah. Perlindungan air hampir sama ya. Ini air hubungannya dengan tanah. Membuat sumur resapan, menjaga resapan. Perlindungan udara ini hubungannya dengan limbah yang bisa menyempari udara, yaitu dari pabrik dalam bentuk gas, pada umumnya gas. Jadi diusahakan gas-gas yang keluar dari pabrik itu sudah tidak mencemari udara lagi. Contohnya alat kotril yang diletakkan atau dipasang di cerobong pabrik, itu cerobong yang mengeluarkan gas yang beracun itu, di situ ada alat kotril yang fungsinya di situ ada alat untuk menghisapnya, terutama yang dihisap adalah gas-gas yang mencemari udara, sehingga yang keluar adalah udara yang sudah dalam keadaan bersih. Perlindungan komponen biotiknya, ya, perlindungan in situ yang sudah saya katakan tadi, in situ, yaitu perlindungan hewan atau tumbuhan di habitat aslinya, di tempatnya, di mana perlindungan itu bisa berupa cagar alam, ya, cagar alam, hutan lindung ini bedanya ya, cagar alam, perlindungan seluruh keadaan alam, baik itu berupa flora atau faunanya, hewan atau tumbuhannya dilindungi. Hutan lindung adalah untuk melindungi lahan agar tidak tererosi, ya, terutama tanah abiotiknya ini, ya, untuk mengatur airnya, tata airnya, tanahnya, atau mineral-mineral dalam tanah juga selain airnya. Berikutnya suaka marga satwa, yaitu khusus untuk faunanya aja, tidak termasuk floranya, tidak, jadi untuk hewannya aja. Taman nasional, kawasan pelestarian alam, di mana tujuannya ini juga harus dilindungi agar tetap baik, tetap seimbang. Tujuannya tapi diutamakan untuk penelitian, pengetahuan, pendidikan, pariwisata dan sebagainya. Yang terakhir, taman laut, kawasan laut, ya, terutama terumbu-terumbu karang supaya tetap bagus. Jadi tidak ada eksploitasi terumbu karang. Kalau terumbu karang habis, maka akan banyak organisme yang mati di situ. Karena terumbu karang adalah habitat dari beberapa organisme di laut. Perlindungan ex situ, yaitu perlindungan tumbuhan pohon hewan dengan cara memindahkan. Jadi individu tadi dipindahkan di suatu tempat yang lain, kemudian dilestarikan, diberi habitat yang sesuai dengan aslinya. Demikian. Contoh adalah taman hutan, kebun raya, dan kebun binatang. Insya Allah demikian apa yang saya berikan tentang keseimbangan lingkungan, dampak eksploitasi lingkungan terhadap keseimbangan lingkungan, serta usaha-usaha manusia sebagai makhluk hidup yang oleh Allah disuruh menjaga bumi, disuruh menjaga alam agar tetap baik. Itu yang akan saya berikan, yang sudah saya berikan. Semoga apa yang saya berikan dapat kamu mengerti dengan baik. Cukup sekian, semoga tetap selalu sehat di bawah lindungan Allah. Saya akhiri, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ted, kita rek madani. Loh, tolong dong. Iya.
Lawang mbak di mana ini? Ya, anda. Samboro ya, kematian, pas mengenai. Ini udah. Terus samboro. Kok nggak ini? Aku udah dimasukkan di kamera sensor. Sampai